Selamat sore semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih lagi untuk kesempatan yang indah jam dan saat ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, pelajaran renungan sore atau renungan malam kita pada saat ini berjudul Sebaliknya biarlah ada ucapan syukur. Sebaliknya biarlah ada ucapan syukur. Dan ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan juga ayatnya yang kedua. Kita lihat di sini Paulus mendorong orang-orang percaya yang ada di Efesus untuk berjalan dalam kasih. Panggilan yang penting pada bagian ini kalau kita baca dalam Efesus 5 ayat 8 dan 15. Seperti berjalan dalam kasih. Efesus 5 ayat 2. Berjalan dalam kasih. Nah, ini harus dicontohkan menurut kasih Kristus sendiri pada kita yang diungkapkan dalam korban pendamaiannya. Kata korban pendamaiannya. Paulus menegaskan 4 hal tentang pengorbanan ini. Apa saja itu? 1. Pengorbanan ini memberikan pengertian. Pengorbanan ini 1. Hal itu dimotivasi oleh kasih Allah Bapa. Efesus 5 ayat 1. Dan Kristus sendiri. Jadi pengorbanan ini dimotivasi oleh kasih Allah Bapa dan Kristus sendiri. Kemudian yang kedua, ini adalah substitusi. Dengan Kristus mati menggantikan kita, Kristus bukanlah korban pasif, tetapi menyerahkan dirinya bagi kita. Kemudian yang ketiga, di bawah gambaran pelayanan Bait Kudus Perjanjian Lama, kematian Kristus juga merupakan pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, pengorbanan diterima oleh Tuhan karena itu adalah persembahan yang harum. Kita boleh baca itu dalam Efesus 5 ayatnya yang kedua. Nah, di dunia Yunani Romawi pada abad pertama menunjukkan kebobrokan moral dan juga pesta pora yang diuraikan. Kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Baru seperti 1 Korintus 6 ayat 9 atau Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Contoh-contohnya adalah jamuan makan orang kaya secara teratur menampilkan perilaku yang Paulus kecam dalam Efesus 5 ayat 3 sampai 14, yaitu mabuk-mabukan, kata-kata cabul, hiburan cabul, apalagi tindakan amoral. Selain itu, pusat-pusat kota menyediakan anonimitas, bahkan juga permisif yang mendorong praktik seksual amoral. Nah, di sisi lain, banyak orang dalam masyarakat itu menjalani kehidupan yang saleh dan melayani sebagai penyokong moralitas yang ketat. Artinya, di dunia ini atau di dunia pada waktu Paulus menyampaikan pesannya dan di dunia kita juga saat ini ada dua yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain, yaitu bejat dan saleh. Kehidupan bejat dan juga kehidupan saleh. Nasihat Paulus untuk menghindari perilaku-perilaku amoral yang mempraktikkan oleh orang yang bukan Yahudi, sambil berharap agar orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang percaya, berhati-hati dalam perilaku kita atau perilaku mereka. Dengan demikian memperoleh kedudukan yang baik di antara orang-orang luar atau orang-orang yang di luar jemaat. Nah, inilah pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan juga ayatnya yang kedua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh lagi belajar firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Hamba doakan semua umat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam renungan pada saat ini diberkati kami. Kami yang masih dalam pekerjaan ataupun masih dalam perjalanan pulang ataupun di mana saja kami berada, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami secara pribadi maupun kaum keluarga kami. Terima kasih Tuhan boleh karuniakan berkat sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.